اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Oke, situ dulu. Para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akhwat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Kita sekarang melanjutkan pembahasan tadabbur pekanan yang kita sudah sampai di ayat kedua dari surat Al-Maidah, ayat 2 dari surat Al-Maidah. Dan sudah disinggung sebelumnya bahwa surat Al-Maidah ini surat Makkiyah apa Madaniyah? Surat Al-Maidah surat Madaniyah. Surat Madaniyah artinya surat yang diturunkan Pada masa setelah hijrah ke Madinah. Ya. Makiyuhu maqabla hijratul nazal wa ba'daha madan. Ya, seterusnya itu baik. Jadi Makiyah itu yang sebelum hijrah, Madaniyah yang setelah hijrah. Sekalipun nanti misalnya ayat ketiga diturunkannya di Mekah. Ayat ketiga turunnya di mana? Di Mekah, di Arafah. Lagi haji wada. Berarti Makiyah Madaniyah tuh. Tetap Madaniyah karena definisi Madaniyah adalah yang sebelum yang setelah hijrah. Yang turunnya setelahnya. Sekalipun turunnya di Mekah. Oke. Kita lihat di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah. Ini jelas ya, bangkai itu semua yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Semua yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Jadi nggak harus bangkai itu kita nemu udah mati, nggak harus seperti itu. Jadi kalau kita punya kambing, tapi disembelihnya caranya tidak benar, kemudian mati kambingnya, ini jadi bangkai. Ini pentingnya tahu cara menyembelih. Dan cara menyembelih gampang. Apa yang dipotong? Nah, kata Rasulullah, "Man anharadam wa dzikra rasulullahi alaihi faqul." Apa yang mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dijelaskan para ulama, Imam Syafi'i misalnya menjelaskan bahwasanya yang harus dipotong yang pertama adalah kerongkongan sama tenggorokan. Setelah itu salah satu dari pembuluh arteri atau venanya yang terbesar di leher. Dan itu istilah kalau bahasa Arab, kalau kerongkongan tuh mari saluran makanan ya. Ya saluran tenggorokan itu mari saluran makanan. Kemudian saluran nafasnya hulqum. Kemudian dua pembuluh darah terbesar tadi, baik yang arterinya maupun yang vena, namanya al-wadajaini. Jadi yang dipotong pertama adalah al-mari. Mari ini tenggorokan, saluran makanan. Tenggorokan ya. Berarti faring ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya saluran pernafasan yaitu kerongkongan, hulqum. Berarti laring ya, bener nggak dok? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau dalam madzhab kita sunnah saja. Jadi yang minimal 2 tadi. Tapi yang ini ditekankan yaitu memutus 2 saluran darah terbesar, yaitu yang arteri, satunya arteri, satu lagi vena. Saya lupa arteri apa gitu. Pokoknya paling gede dok. Di leher paling gede, sama vena paling besar. Gitu ya. Itu di hewan seperti itu cara potong. Setelah itu dipotong berarti udah sah. Tapi kalau bukan itu yang dipotong, berarti tidak sah. Misalnya motongnya ditusuk perutnya, mati kambingnya. Ini jadi bangkai apa halal? Jadi bangkai. Karena penyembelihannya tidak penyembelihan yang Islami. Penyembelihan Islami gampang, yaitu gimana tadi? Dipotong yang 2 tadi wajib, 2 lagi sunnah. Yang 2 wajib tadi faring sama laring. Ada kelihatan kalau kambing dipotong tuh kelihatan banget. Yang satu ngeluarin hijau-hijau, satu ngeluarin suara. Kayak selang AC dia, yang nafas. Ya. Dan pasti paling awal tuh saluran nafas, yang paling depan sini nafas, ya. Jadi kata kalau kambing makan nggak kelihatan makanannya masuk kan ya, seperti itu. Dipotong, kemudian nanti otomatis pasti arteri atau venanya kena potong, keluar darah lah. Jadi ada yang ngeluarin makanan, keluar hijau-hijau gitu ya. Pernah ngeliat nggak kalau kambing dipotong? Perhatiin nggak? Ada yang keluar hijau-hijau tuh berarti saluran makanan. Ada yang keluar udara atau suara kadang-kadang kayak sedot gitu ya. Itu saluran nafasnya. Kemudian yang ngeluarin darah ini arteri dan venanya. Seperti itu. Ini aja cara sembelih yang syar'i kalau hewannya bisa dikuasai. Istilahnya tadi. Apa? Nama arteri istilahnya. Al-wadajah ini. Wadaj. Oke. Dan ini jelas ya dalam kedokteran penelitiannya jelas sekali bahwa kalau bangkai ini dimakan menimbulkan penyakit ya. Karena contohnya kalau misalnya gak dipotong seperti tadi, berarti darah kotor akan mengumpul di seluruh badan si hewan. Akhirnya kita makan darah yang busuk. Padahal kalau disembelih secara Islami darah busuknya keluar. Kemudian juga darah dilarang dimakan. Darah dalam bentuk apapun. Darah gitu ya. Tapi darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang tersisa di daging maka tidak haram. Darah yang dimaksud darah yang mengalir. Sengaja ngumpulin darah ini tidak boleh. Sekalipun dibekukan setelah itu tidak boleh. Ya. Dan ada pengecualian dari 2 jenis ini, bangkai dan darah. Apa pengecualiannya? Kata Rasul, uhilat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita 2 kategori bangkai dan 2 kategori darah. Bangkai apa aja yang halal? Sama wal jarod, ini pelajaran kita SMA ya, yaitu ikan dan belalang. Artinya kalau ikan ini mau disembelih ditusuk perutnya, mati, sah, halal. Bahkan nggak disembelih langsung dimakan, boleh nggak? Ikan boleh. Lah bangkainya saja halal, maka dimakan hidup-hidup, mati di perut juga halal. Seperti itu ya. Cuma problemnya kalau gitu nanti nyiksanya itu yang problemnya nyiksanya aja. Halalnya halal, tapi nyiksanya tersiksa nggak dia ikannya, seperti itu. Kemudian belalang juga sama belalang. Disembelihnya terserah mau dimakan langsung, disembelih dipotong dulu terserah. Bangkainya halal. Enggak aneh ya makan belalang tuh enggak aneh. Dia dikiaskan jangkrik belalang. Pokoknya satu keluarga sama dia satu family kiaskan. Ya. Itu pentingnya tahu taksonomi itu biar bisa mengkiaskan hewan. Beneran nggak bohong saya, ini pentingnya mana anak biologi nih. Ini pentingnya anak biologi. Jadi kalau mau mengkiaskan hewan nih, ini bisa dikiaskan nggak? Ini tanya anak biologi. Dia satu family nggak? Kayak gitu ya. Family. Kemudian yang dikecualikan dari darah apa? Al-kabidu, watihal, yaitu hati dan apa ya istilahnya ya? Ampela ya, ampela ya. Gitu. Pokoknya sebenarnya itu darah yang sudah jadi daging ya. Asalnya darah. Al-kabid hati ya. Al-kabid itu hati hal itu tadi. Ampela. Ini boleh. Jadi kalau di warteg nemu itu enggak apa-apa ya dibeli. Oke. Nah, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kemudian daging babi jelas ini. Dan ayat ini sudah pernah dibahas di surat apa? Ayo, kapan terakhir kita bahas ayat yang menyebutkan hal-hal ini? Surat Al-Baqarah, ya.
Surat Al-Baqarah. Daging babi diharamkan jelas dan sudah kita sebutkan waktu itu penelitiannya. Benar daging babi. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya makanan kita makan ini mempengaruhi kepribadian kita. Maka kalau yang dimakan adalah hewan-hewan seperti babi, ya, maka mempengaruhi kepribadian kita juga. Makanya hewan buas dilarang, babi dilarang karena akan mempengaruhi kepribadian manusia. Ini diantara efeknya. Ya, bukan itu saja faktor utamanya, bukan. Tapi itu diantara hikmah. Kalau dibedakan antara hikmah dan sebab, ya. Kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yakni dijelaskan Imam Syafi'i, yakni kalau dia disembelih disebutkan nama selain Allah. Misalnya orang musyrik nyembelih untuk siapa misalnya? Untuk Dewi penjaga laut selatan misalnya. Ini disembelih untuk nama Allah bukan? Bukan. Boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Sekalipun disembelihnya seperti cara Islami. Tapi ketika dia disebutkan bukan untuk nama Allah, maka dagingnya menjadi buruk. Ya. Kemudian apalagi misalnya nyembelih kambing dipersembahkan untuk penjaga gunung. Boleh nggak nih? Dimakan. Jadi udah selesai acaranya, kemudian pergi. Kita diam-diam ngendap-ngendap ngambil. Kata kita sayang daripada gak ada yang makan, saya makan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia disembelih untuk nama selain Allah, untuk sesuatu yang musyrik. Tidak boleh. Apa? Bismillahnya di lisan saja, tapi sebetulnya dia untuk siapa? Justru ini lebih parah. Artinya dia, ya kalau dia tahu itu musyrik, terus dia mengucapkan bismillah, ini lebih parah. Itu ada dua dosa di situ. Seperti orang yang mencuri kemudian mengucapkan bismillah. Ada dua dosa di situ. Dosa mencuri dan dosa main-mainnya. Ya. Enggak boleh. Intinya sesuatu yang musyrik ini menyebabkan daging menjadi buruk. Sebaliknya, mengucapkan nama Allah membuat daging menjadi baik. Dan ini sudah ada penelitiannya juga. Ya. Bagaimana air saja kalau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, dia molekulnya jadi bagus. Sebaliknya kalau diucapkan kalimat-kalimat yang buruk, maka molekulnya jadi buruk. Tidak baik untuk kesehatan. Dan dari situlah kita tahu bahwasanya mustahil Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim Al-Khabir membuat suatu keharaman, jangan makan ini. Kemudian ternyata itu bergizi. Mustahil enggak? Mustahil. Enggak mungkin Allah mengharamkan yang bagus-bagus buat manusia. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalaupun ada bagusnya tapi buruknya lebih banyak. Allah ini siapa yang lebih sayang kepada manusia daripada Allah? Ada yang lebih sayang daripada Allah? Tidak ada. Berarti kita turuti kalau Allah melarang. Ada yang lebih bijaksana daripada Allah? Tidak ada. Allah Al-Hakim Al-Hakam. Ada yang lebih tahu detail-detail segala sesuatu daripada Allah? Al-Alim Al-Khabir? Tidak ada. Maka setiap yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita harus yakin itulah yang terbaik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga dilarang. Nah, ini tambahan. Kalau yang tadi sudah disebutkan di surat Al-Baqarah, ini tambahan baru di surat Al-Maidah. Yang tercekik, binatang yang tercekik, wal munkhaniqah, binatang yang tercekik. Karena sebagian orang musyrikin, kata Ibnu Abbas, ini dia nyekik sengaja. Misalnya ini kata Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyati yakhniquna syata hatta idza matat akaluha. Mereka nyekik kambing. Jadi cara nyembelihnya dicekik. Nah, ini halal nggak nih? Mati. Halal nggak? Tidak halal. Tidak halal. Tidak juga yang dipukul. Ada lagi nih ya, di sebagian daerah itu binatang dipukul kepalanya ya. Binatang apa? Udah binatangnya haram lagi di sebagian daerah, bahkan binatangnya haram. Udah gitu dipukul ya syar'i juga ya. Artinya kalaupun disembelih syar'i juga nggak halal. Ini sembelihnya plus tidak syar'i. Berarti dua keburukan. Dan ini juga tidak halal. Jadi kalau ada binatang kambing dipukul kepalanya, mati. Boleh nggak nih dimakan? Tidak boleh. Atau yang jatuh. Jadi meninggalnya bukan gara-gara disembelih, tapi gara-gara terjatuh. Misalnya kambingnya dari atas tempat tinggi ya, kemudian kepleset jatuh, terguling-guling meninggal. Ya. Kita datang nih, sayang. Nggak boleh. Ya. Wal mutaradiyah, itu wal mutaradiyah yang jatuh. Terus wan natihah, dan yang ditanduk. Artinya kalau ada binatang kambing berantem, yang salah satunya meninggal dunia, mati, halal gak nih? Tidak halal juga. Pokoknya ini semua disebutkan nih yang disembelih tidak cara yang syar'i, seperti ya. Juga yang diterkam binatang buas, wa ma akala sabu, yang diterkam binatang buas nggak boleh. Jadi kalau ada lagi-lagi zebra misalnya, zebra halal nggak? Zebra halal. Zebra
Zebra halal. Bahkan apa bahasa Arabnya zebra? Tahu enggak? Himarul wahsy. Himarul wahsy. Ya zebra. Itu zebra. Banyak hadisnya ya himarul wahsy ya. Itu zebra, dan dulu masih banyak di zaman Rasul, masih ada banyak zebra di Jazirah Arab ya. Dan ini menjadi bukti bahwasanya dahulu benua Afrika dan Timur Tengah ini menyatu ya dalam mega benua Pangea ya. Karena mereka satu. Apalagi dulu juga belum ada terusan Suez, sehingga masih bisa hewan-hewan bersatu pindah Afrika Timur Tengah. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, zebra udah bisa dibilang tidak ada lagi kecuali di kebun binatang saja di Arab Saudi. Jadi dulu di zaman Rasul masih ada zebra di Arab. Dan itu tadi ya. Dan itu halal banget ya. Yang nggak halal justru keledai biasa. Yang nggak halal keledai biasa. Kalau zebra malah halal. Makanya para sahabat dulu makannya zebra. Nah, zebra misalnya diterkam sama singa. Kemudian singanya misalnya nggak makan semuanya. Ini boleh nggak kita makan nih? Nggak boleh. Wa ma'akal samu. Tapi Allah kasih kecualikan nih, kasih pengecualian. Illa ma dzakaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih. Misalnya gini, contohnya gimana? Binatang tercekik, kemudian sekarat. Buru disembelih. Halal enggak? Halal, karena meninggalnya dengan sembelihan kita, bukan tercekik. Atau tadi dipukul, misalnya ada orang mukul binatang. Binatangnya terus sekarat atau pingsan misalnya. Ya. Belum meninggal, masih ada. Dia cek, masih bisa nih, masih hidup. Maka langsung disembelih. Halal enggak nih? Halal, itu maksudnya. Jatuh, sekarat, disembelih. Ditanduk, sekarat, disembelih. Diterkam binatang buas, belum meninggal, cepetan. Waduh. Singanya dulu ditusuk, ya. Atau singanya diusir, kemudian dia sembelih. Ini boleh. Jadi ini pengecualiannya illa ma dzakaitum, yakni yang kamu sempat sembelih, yang tadi disebutkan sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia berarti haram. Terus ada lagi ya yang dilarang, yaitu diharamkan buat kalian menyembelih untuk yang disembelih untuk berhala. Ini penegasan dari yang tadi sebenarnya, disembelih atas nama selain Allah. Disembelih atas nama selain. Cuma berhala yang dimaksud ini an-nusub, dia bukan berhala yang disembah secara khusus, bukan. Dia hanyalah batu saja, dia nggak ada namanya. An-nusub bedanya sama al-asnam. Kalau al-asnam punya nama. Jadi di Al-Quran berhala ini ada dua versi, maksudnya dua nama, dua istilah. Yang pertama al-asnam, ini berhala-berhala yang memang dibentuk orang, diukir, dipahat. Ada lagi berhala batu aja, gak ada ukiran, gak ada nama, cuma batu aja. Nah, orang-orang nih musyrikin nyembelihnya di situ. Itu bukan berhala yang disembah, bukan. Itu cuma tempat nyembelih. Lah terus abis nyembelih itu baru dikasih buat berhala, darahnya diolesin, dagingnya ditempelin, seperti itu. Nah, jadi sembelih yang dilakukan di tempat yang di situ tempat biasanya untuk nyembelih musyrikan, maka ini juga ikutan haram. Jadi an-nusub di sini artinya apa? Batu yang ditegakkan tapi enggak dipahat. An-nusub nih, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih di atas nusuk, batu tadi yang tidak dipahat. Juga diharamkan, ini kalau ini bukan makan, ini diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Wa madzubil nusuk wa antas taqsimu bil azlam. Kalian mengundi dengan anak panah. Maksudnya gimana nih? Dengan anak panah. Ya ini orang musyrikin kalau mau melakukan sesuatu, misalnya bingung. Daftar enggak ya? Misalnya? Beasiswa nih. Bingung mereka. Maka mereka bikin 3 panah yang masing-masing dikasih tulisan. Ini diambil 3 panah, di masing-masing dikasih tulisan. Yang pertama tulisannya lakukan. Yang kedua tulisannya jangan lakukan. Yang ketiga kosong. Kemudian dia undi dekat berhala. Diundi dekat berhala. Dengan harapan berhala ini akan memberikan petunjuk kepada dia. Diundi. Kalau yang keluar yang pertama, berarti maju enggak? Maju, daftar beasiswa. Kemudian kalau yang keluar yang kedua maju enggak? Enggak. Kalau yang keluar yang ketiga gimana dong? Kan kosong. Gimana? Ulang lagi, bagus. Alhamdulillah. Gitu ya Pak Dokter. Diulang lagi. Jadi kalau yang keluar pertama
go. Kalau yang keluar yang kedua, yang tidak maju gitu, jangan. Dia nggak melakukan. Tapi kalau keluar yang ketiga, dia mengulang terus sampai keluar yang satu atau yang kedua. Seperti itu. Ini boleh nggak nih? Tidak boleh. Tidak boleh. Orang muslim nggak boleh seperti ini. Ya, penggantinya apa? Syariat kalau bingung nih. Istikharah, cakep banget. Istikharah diganti dengan doa. Jadi kalau kalian bingung nih, misalnya, ya, maju nggak? Misalnya ada apa misalnya? Bingung apa? Abli ini bingung apa biasanya kalau masih satu? Hah? Oh iya, menerima nggak pencalonan gitu ya? Pencalonan dicalonkan nih menjadi ketua apa misalnya? Ketua BEM UI 2017 misalnya. Bingung, wah gimana deh? Nah jangan kayak gini ya, ya beli ya, jangan, nggak boleh. Pak dokter masih percaya kayak gini, nggak boleh. Ya. Tapi gimana? Istikharah. Istikharah. Udah hafal belum doa istikharah? Nah, hafalin ya. Yang belum hafal, hafalin. Yang belum hafal, hafalin. Karena doa istikharah walaupun boleh diucapkan setelah sholat, jadi boleh open book. Setelah sholat boleh. Jadi sholat dulu 2 rakaat kemudian doa, boleh. Tapi juga para ulama mengatakan dianjurkan juga mengucapkannya saat sujud. Kalau saat sujud bisa nggak open book? Nggak bisa ya. Kalau ruku masih mungkin. Kalau sujud nggak bisa. Makanya dihafalkan. Dan doa istikharah bagusnya kapan dilakukannya? Salat istikharah itu kapan dilakukan? Bagusnya. Kalau bolehnya, boleh kapan saja. Doa salat istikharah boleh kapan saja. Sekarang boleh. Sekalipun bahas dasar boleh. Karena salatun laha sabab. Walaupun memang ada khilaf. Kalau bisa jangan habis asar, jangan habis subuh. Ya. Duha boleh nggak? Duha boleh. Tapi yang paling utama kapan? Di waktu doa diijabah. Karena istikharah mengandung doa. Jadi kalau doa dikabulkan saat itu, kemungkinan besarnya, misalnya kapan sih doa dikabulkan misalnya? Biasanya kemungkinan lebih cepat kabulnya tuh kapan? Antara azan dan qomat. Oke, cakep. Berarti sholat istikharah boleh nggak antara azan dan qomat? Boleh. Bahkan dianjurkan. Ya. Apalagi misalnya? Sepertiga malam terakhir. Ini cakep banget. Apalagi? Saat hujan deras. Betul banget. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi sholat istikharah itu doa, mengandung doa. Jadi cari waktu yang mustajab. Oke. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum fisq" itu adalah kefasikan. Ya ini semua disebutkan tadi, fisq artinya dosa besar. Kalau disebutkan kata fisq berarti maksudnya dosa besar. Karena orang fasik sudah kita sebutkan berkali-kali, al-kharij anit ta'ah itu yang melakukan dosa besar itu fasik. Orang yang melakukan dosa besar itu fasik kecuali bertaubat. Ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu. Gitu ya. Surat An-Nur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yakni pada Haji Wada maksudnya. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni orang-orang kafir merasa tadinya kalian bakal kembali ke agama mereka. Palingan nih enggak lama Nabi Muhammad bakalan tumbang. Setelah itu orang-orang muhajirin dan ansor semuanya kembali musyrik. Itu harapan mereka. Tapi begitu Haji Wada sudah putus asa mereka. Bahkan gak cuma orang musyrik yang putus asa. Siapa yang juga putus asa? Siapa? Setan. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sungguhnya setan, ini hadis riwayat Bukhari, sudah putus asa disembah oleh kalian nih di Jazirah Arab. Jadi setan ini sudah putus asa, Jazirah Arab kembali menjadi wilayah musyrik. Sudah putus asa. Ya. Lanjutan hadisnya, walakin fit tahrishi bainakum, tapi setan masih punya cara, yaitu ngapain? Mengadu domba, memecah belah di antara kalian. Jadi sekalipun tidak membuat syirik, tapi kalau pecah belah, kalau saling musuhi, maka itu juga terkena godaan setan. Itu strategi setan. Plan B-nya, kalau gagal nih, karena sudah putus asa, nggak mungkin nih Jazirah Arab musyrik, nggak mungkin. Setelah Haji Wada sudah nggak mungkin, karena saat Haji Wada seluruh Jazirah Arab masuk Islam, seluruh Haji Wada, ya. Karena Mekah itu saat itu adalah pusat agamanya orang-orang Jazirah Arab. Jazirah Arab tuh kebayang nggak Jazirah Arab? Namanya Jazirah Arab tuh, Jazirah tuh artinya semenanjung. Sebenarnya pulau sih, cuma itu majas, karena semenanjung sudah mirip pulau, tinggal satu sisinya saja ya. Jadi kapan disebut semenanjung? Kalau 3 sisinya itu air, laut ya. Tinggal satu sisi lagi. Misalnya semenanjung, contohnya paling dekat semenanjung apa?
Semenanjung itu ya Malaya, semenanjung Indochina. Semenanjung Indochina atau semenanjung Malaya. Itu kan semenanjung ya. Itu 3 sisinya laut, tinggal sisi utaranya aja enggak. Nah, Jazirah Arab disebut jazirah karena kayak gitu. Sebenarnya dia bukan jazirah, Shibhul Jazirah. Itu mirip pulau, kan pulau itu dikelilingi semua laut. Kan jazirah bahasa Arabnya, ntar kalau belajar jazirah pulau. Loh kok jazirah Arab, pulau Arab? Mana pulaunya? Mungkin bertanya gitu ya. Enggak, itu maksudnya mirip pulau. Jadi karena mirip pulau, semenanjung sebenarnya, semenanjung Arabia. Nah, itu tuh wilayah itu tuh yang meliputi sekarang negaranya apa aja Jazirah Arab. Arab Saudi, Kuwait, kemudian negara kecil-kecil, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Ya, 7 negara. Ini Jazirah Arab namanya. Nah, setan putus asa, nggak bakalan ada orang lagi, nggak bakalan di wilayah itu menjadi wilayah musyrik, nggak bakalan. Mungkin ada kemusyrikan 1-2, tapi nggak menjadi wilayah musyrik, nggak. Seperti itu ya. Bahkan saat dijajah oleh Inggris pun, sebagian wilayah tersebut Allah bantu mereka untuk merdeka. Ya, Inggris nggak bisa menguasai terus-terusan, nggak bisa. Ya, bahkan tidak tersebar agama Nasrani di situ, tidak tersebar. Agama Nasrani di situ hanya ekspat saja. Ya. Ada penduduk aslinya Jazirah Arab tidak. Itulah yang Rasul sabdakan, inna syaitana qad aisa an ya'budul musalluna fi jaziratil Arab. Sungguh setan sudah putus asa ada kemusyrikan lagi di Jazirah Arab. Nah, itu maksud firman Allah, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Kata Allah, maka jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepada siapa? Kepada aku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari inilah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridhoi Islam menjadi agama. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, semoga Allah merahmati beliau, maksudnya akmaltu lakum dinakum, yakni bin nasri wal izhari ala adyani kulliha wal hukmi baqaihi la yumkin, yakni sempurnanya dengan apa? Dengan memenangkannya dan mengunggulkannya dari seluruh agama dan menetapkannya akan terus ada sampai hari kiamat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, menyempurnakan nikmatku atas kalian ini dengan Fathu Makkah, dan dengan kalian ini terus berada di Mekah dalam keadaan aman setelah sebelumnya kalian disiksa dan diintimidasi. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, yakni tidak ada lagi agama yang mengganti Islam. Tidak ada lagi syariat baru mengganti Islam. Nah, jadi maksudnya ayat ini bukan berarti setelah ini tidak turun ayat lagi. Dan ini kekeliruan banyak pihak mengatakan Al-Maidah 3 ayat terakhir turun. Enggak, ini kurang tepat. Kita sudah pernah singgung di surat Al-Baqarah ayat terakhir turun surat apa? Ayat apa bunyinya? Zid, masih ingat enggak Zid? Panjang. Bukan Sebelum yang panjang. Sebelum yang panjang. Bagus, Habli ingatannya tajam nih. Sebelum yang panjang. Tinggal dibuka tuh. Surat 2 ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffawna dan seterusnya ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 281. Inilah yang terakhir menurut mayoritas para sahabat. Ibnu Abbas menguatkan ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Adapun ayat ini maka tidak terakhir. Kenapa? Karena ini turunnya Haji Wada. Haji Wada bulan apa? Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini turun. Kemudian Rasul masih hidup nggak saat itu? Habis Dzulhijjah. Dzulhijjah tahun berapa? Haji Wada? Tahun ke-10. Tolong ya dibayangin nih. Dzulhijjah tahun 10. Rasul meninggalnya Rabiul Awal tahun 11 sallallahu alaihi wasallam. Berarti jaraknya berapa bulan? Berapa bulan? Ya, itu Dzulhijjah dihitung deh. Dzulhijjah, terus Muharram, Safar. Rabiul Awal nggak dihitung karena tanggal 12. Rasul meninggal tanggal 12 berdasarkan kesepakatan seluruh ahli sejarah. Kalau tanggal lahirnya diperselisihkan, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 9, ada yang tanggal lain selain itu. Tapi kalau tanggal meninggalnya disepakati seluruh ahli sejarah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, berarti masih ada jelang tenggang waktu 2 bulan. Lain itu masih turun ayat riba, turun ayat tadi saya sebutkan, dan ayat tadi itulah yang terakhir 18 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi. Ya. Jadi ayat ini bukan ayat yang terakhir turun. Tapi sekalipun demikian, tetap ayat ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Karena setelah ayat ini kitab Imam Al-Qurtubi tidak ada lagi syariat yang baru turun. Ya, tidak.
Artinya pokok-pokok syariat sudah sempurna. Sudah sempurna. Dan ini sudah menjadi ayat yang sangat penting. Bahkan orang Yahudi ngiri dengan ayat ini. Gimana kisahnya hadis riwayat Bukhari? Datang seorang Yahudi kepada Umar. Gimana Bang Riwan? Ini kalau misalnya ayat ini turun kepada orang Yahudi maka mereka menjadi kayak raya. Nah, jadi kata orang Yahudi, sungguh di kitab kalian ada ayat yang itu kita ini seandainya turun kepada kita ayat tersebut orang-orang Yahudi. Jadi ayat itu kalau ada di Taurat, kami jadikan hari turunnya itu menjadi hari raya. Jadi kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat itu turun kepada kita, maka kita ingat-ingat tanggal turunnya, kemudian kita jadikan hari raya. Tapi kan nggak turun kepada mereka, turun kepada umat Islam. Kata Umar bin Khattab apa? Saya ingat kapan turunnya, di mana kondisinya, dia ingat pokoknya semuanya. Yaitu gimana? Pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriyah. Hari apa? Hari Jumat. Bada asar hari Jumat ya. Betul banget. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ini turunnya ayat ini, surat 5 ayat 3. Dan ini benar-benar ayat yang menjadi ya tanda terjelas bahwa Islam ini tidak akan tergantikan. Jadi kalau ada misalnya nabi baru nih, gimana nih? Percaya nggak, Bang? Percaya nggak? Nabi baru bawa agama baru? Nggak percaya? Nggak percaya. Kenapa? Kata Allah sudah sempurna. Sendiri dulu Islam. Al-Islam, alif lamnya alif lam ahdiyah, sudah sempurna. Gitu ya. Malah Imam Malik mengomentari ayat ini gimana? Gimana kata Imam Malik? Gimana kata Imam Malik? Kata Imam Malik, ya, fama lam yakun yauma idzin dinan, lam yakunil yauma dinan. Maka apa yang tidak menjadi pokok agama saat ayat itu turun, tidak menjadi pokok agama hari ini. Jadi kalau hari itu enggak menjadi, misalnya hari ini ada orang bawa prinsip agama baru, ya, enggak ada nih sebelumnya. Gimana nih? Apakah agama diupdate? Gimana? Dia bersaksi, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan melalui mimpi misalnya. Bisa nggak diterima? Nggak bisa. Kata Imam Malik, kalau bukan agama hari itu, hari ayat ini turun, bukan agama hari ini. Karena Allah sudah sempurnakan. Masa tiba-tiba ada update? Aplikasi boleh diupdate. HP terserah mau ganti seri setiap bulan, terserah. Itulah dunia. Tapi agama nggak bisa diupdate. Nggak. Oke. Agama ditajdid, bukan diupdate ya. Ditajdid. Tajdid itu di-refresh. Setelah tadinya terkontaminasi, diperbaharui. Perbaharui ini maksudnya bukan berarti bawa baru, enggak, tapi dikembalikan ke seperti asalnya. Kayak gitu. Itu tajdid, reformis ya, reformasi. Ya, reformasi Islam yang kata Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahu dinahu. Itu maksudnya adalah mengembalikan ke seperti semula, bukan membawa ajaran baru. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuma kuntum waradikum Islam Madinah faman iturra fi mahsab. Tapi kalau kalian terpaksa, ini berarti kembali ke pembahasan tadi. Terpaksa karena lapar, gimana nih? Boleh enggak makan yang tadi haram? Boleh. Ya. Faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin itsmin. Tidak sengaja berbuat dosa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan hukum gimana? Kalau misalnya kita kelaparan nih di tengah padang sabana, ya, kemudian tidak menemukan kecuali bekas makanannya singa, zebra bekas dimakan singa, nggak ada lagi di padang sabana selain itu makanan, dan kita bakalan mati saat itu kalau nggak makan. Maka saat itu gimana? Mendingan mati apa mendingan makan yang haram? Mendingan mana? Coba saya mau tanya, yang paling belakang Kak siapa nih? Bang siapa? Hah? Bang? Bang Arif dari jurusan apa? Psikologi. Oke, Bang Arif, kalau Bang Arif nih di padang sabana nih, dikasih suruh neliti. Anak psikologi nggak mungkin teliti sabana kali ya. Ini anak apa nih? Biologi kali ya. Pokoknya ceritanya gitu ya. Lagi KKN gitu, di mana gitu, di NTT. Kemudian tersesat di padang sabana. Tidak menemukan kecuali kuda yang habis dimakan sama singa. Udah mati, tapi masih ada dagingnya. Bang Arif kalau nggak makan meninggal dunia. Maka meninggal dunia
mendingan makan? Berdasarkan ayat ini. Mending gak makan. Tapi meninggal dunia, mati. Resikonya mati. Mending makan. Gitu ya. Bahkan hukumnya bukan mendingan lagi Bang Arif, tapi wajib. Hukumnya wajib, ya. Itu disebutkan Imam Suyuti wa hukmuna syar'iyyun taghayyara ila suhulatin li amri udhira ma qiyami sababil asli sam bi rukhsatin ka aqlimatin wassalam. Ya. Terus disebutkan habis itu hatsman mubahan. Ya, hatsman berarti hukumnya wajib. Makan bangkai satu hukumnya wajib. Bahkan dia merasa saya mendingan mati di jalan Allah tidak makan bangkai daripada saya makan. Enggak, salah. Ini keliru. Ya, ini kan tidak belajar. Kalau belajar enggak tahu, mendingan makan. Ya, mendingan makan. Setelah itu kuat lagi, kemudian baru nyari jalan. Setelah itu selamat. Pokoknya selama darurat boleh. Selama darurat boleh. Bahkan kalau daruratnya itu sampai kematian, maka menjadi hukumnya wajib. Wajib ya Bang Arif ya. Wajib dimakan. Tahan, tutup hidungnya, makan. Daripada meninggal dunia. Daripada kita jadi bangkai, mending kita makan bangkai. Oke. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya pada engkau, apa yang dihalalkan buat mereka? Kisahnya adalah terkenal sekali hadis riwayat Bukhari Muslim di mana Adi bin Hatim ini hobi berburu. Adi bin Hatim hobi berburu. Kemudian bingung dia. Wah, setelah baca surat Al-Maidah ayat 3, ya. Dan ayat-ayat yang sejenis dari itu, dia baru masuk Islam. Adi bin Hatim ini baru masuk Islam. Ya. Dia nanya, "Rasul, saya ini suka berburu. Yang halal gimana?" Nah, inilah jawabannya. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang dihalalkan buat mereka? Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik atau ibadat. Jadi Islam ini menghalalkan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, dan juga Allah menghalalkan buat kalian apa yang diburu oleh hewan-hewan yang diajari oleh kalian. Mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang kalian ajari berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kalian. Wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullah, dan makanlah, membacalah bismillah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat penghitungannya. Oke. Pelajaran dari ayat ini adalah kalau hewan buruan itu gimana sih hewan buruan ceritanya? Coba hewan yang biasa untuk berburu hewan apa? Coba. Misalnya anjing ya misalnya. Jadi kita misalnya Budi punya anjing. Sebutlah namanya Blacky. Ya, jangan Blacky deh. Red, namanya Red. Merah cerita anjingnya. Dan kalau black muskilah, ada khilaf ulama. Anjing hitam tuh boleh enggak ininya? Ya, al-kalbul aswadu syaitanun, kan gitu ya. Anjingnya warna merah, nama Red. Cocok enggak sih anjing nama Red? Snoopy deh, Snoopy ya. Snoopy, tangkap. Terus Snoopy lari, terus nangkep apa misalnya? Anjing bisa nangkep apa biasanya? Kelinci ya, kelinci dimakan. Terus apa anjingnya diapain? Dijinjing ya, pakai mulutnya. Dimakan nggak sama dia? Enggak, dijinjing. Kemudian dikasih kita. Nah, inilah daging yang halal. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, hewan tersebut hewan buruan, hewan berburu yang biasa dipakai berburu. Ya. Maka kalau bukan hewan berburu, maka enggak. Ya. Hewannya bisa berburu. Misalnya, dan hewan berburu ada dua, yang terbang dan yang tidak terbang. Ya. Yang dari mamalia dan dari aves. Yang dari mamalia misalnya tadi anjing, kemudian apa lagi? Mungkin singa kecil, mungkin bisa singa fahad. Demikian disebutkan para ulama. Ada yang berburu pakai fahad. Ya. Seperti khalifah Bani Umayyah kalau berburu pakai singa. Jadi singa itu hanya tunduk sama dia. Khalifah Bani Umayyah. Ya. Kemudian apa lagi misalnya? Ya pokoknya singa-singa citah dan seterusnya. Kemudian yang dari burung misalnya burung apa? Burung elang. Burung apa? Burung Garuda mah itu khayalan. Burung hantu bisa berburu ya? Enggak tahu. Tikus haram. Ya. Yuqtalna fil hilli wal haram. Ya. Enggak. Apa burung hantu makan apa selain ular? Sama juga ular. Yuqtalna fil hilli. Kelinci. Oh, kalau bisa bunuh kelinci berarti boleh. Kelinci boleh ya. Hadisnya jelas surat Bukhari Muslim. Ya. Ada sahabat ngejar kelinci terus dimakan, terus dikasih ke Rasul sallallahu alaihi pahanya. Rasul nerima. Kalau Rasul nerima berarti halal apa haram? Halal. Itu kelinci boleh halal. Nah,
Burung ini boleh. Jadi kalau berburu pakai elang, sama elangnya tangkap kucingnya, dijinjing ke kita. Nah, itu halal. Seperti itu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi satu, hewannya memang biasa berburu. Kemudian syarat kedua harus diapain? Diajari. Harus yang sudah terlatih. Sudah terlatih. Jadi kalau kebetulan apalagi nggak sengaja disuruh, ini nggak halal. Nggak halal. Jadi benar-benar dia sudah menjadi laksana alat. Sudah jadi alat. Seolah-olah nih anjingnya ini alat. Dan kapan disebut sudah terlatih? Disebutkan dalam matan Goya wa Takrim, matan Nabi Suja gimana? Ya. Idza ursilat irstarsalat. Kalau disuruh mau dia. Ya. Wa idza zujrat inzajal. Kalau disuruh jangan, dia berhenti. Ya. Kemudian wa an la yakul minha, dia enggak makan dari itu. Jadi kalau terlatih itu enggak dimakan sama dia. Cuma dijinjing doang. Ya. Wa an yataqarru dzalika minhu, kemudian berulang itu semua. Jadi pokoknya turut komando, nurut. Go. Snoopy. Ah itu, Pak. Jangan Snoopy, jangan. Yang itu. Ngerti? Berarti udah terlatih. Kemudian habis itu Snoopy-nya enggak makan, tapi dijinjing doang. Ya. Kemudian habis itu terus seperti itu berulang. Kalau sudah terlatih itu baru halal. Kalau nggak terlatih nggak halal. Kemudian syarat yang ketiga adalah kita sengaja berburu tersebut. Sengaja berburu. Jadi nggak kita lagi tidur di rumah tiba-tiba anjingnya bawa makanan. Nggak. Ini nggak halal. Nggak. Karena ini buat dia. Dia mau sendiri. Pokoknya di sini harus kayak kita. Pakai alat kita suruh. Ya. Adapun bismillah maka hukumnya menurut mazhab kita sunnah. Menurut mazhab kita hukumnya sunnah mengucapkan bismillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, muakkadah. Tapi ulama Syafi'i khawatir. Udah, baca aja. Jangan mentang-mentang mazhab kita sunnah terus enggak baca. Kenapa? Karena mazhab lain bilang wajib. Bahkan sebagian lagi bilang kalau enggak baca bismillah haram, bangkai. Udah, khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan. Jadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Gimana dong? Ditinggalin apa dikerjain? Kerjain. Ini kaidah. Kaidahnya gimana? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan itu sunnah hukumnya. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Kerjain apa enggak kerjain? Kerjain. Madzhab kita nih bilang bismillah saat nyembelih hukumnya sunnah. Jadi kalau diam-diam aja enggak bismillah, sah enggak? Sah. Halal enggak? Halal. Madzhab lain bilang enggak. Malah terkenal sekali sindiran madzhab lain. Madzhab Syafi'i makan bangkai gitu ya kata sindiran. Gara-gara enggak mewajibkan bismillah. Enggak, ulama Syafi'i meskipun bismillah enggak wajib tetap bismillah. Kayak gitu ya. Kayak ulama Syafi'i nih misalnya kalau wudu kepalanya diusap semua enggak? Meskipun madzhab kita cuma cukup sebagian rambut saja. Sedikitnya 3 helai cukup ya. Tapi tetap ulama Syafi'i kalau wudu semuanya. Kenapa? Keluar dari perselisihan. Karena Imam Malik bilang, Imam Ahmad bilang enggak sah. Ya, so wudunya enggak sah. Daripada ada yang bilang enggak sah, ada yang bilang sah, mendingan dikerjain ya. Selesai. Toh itu juga sunnah dalam madzhab kita. Menyempurnakan itu sunnah. Wajibnya cuma sedikit. Jadi daripada cuma sedikit mendingan semuanya. Itu praktek dari kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kalau dari perselisihan ini dianjurkan. Tapi sekali lagi tidak wajib ya. Kalau mau mempraktekkan madzhab kita, enggak bismillah pun tetap halal. Oke. Kemudian faedah dari ayat ini ada pelajaran ya, bahwasanya Islam sangat menghargai skill. Islam ini sangat menghargai skill. Buktinya, mohon maaf ya, anjing yang satu berskill, yang satu enggak berskill. Artinya yang satu terlatih ya untuk berburu, satu lagi enggak. Snoopy terlatih untuk berburu. Tapi anjing apa lagi selain Snoopy ya? Scooby-Doo enggak terlatih. Scooby-Doo buat nangkap hantu doang dia. Takut lagi dia datang hantunya, kabur lagi dia. Snoopy terlatih, Scooby-Doo enggak terlatih. Bedanya apa? Kok yang satu halal, yang satu haram? Skill. Jadi kalau kamu nih mau beda kualitasnya dari yang lain, harus punya skill, harus terlatih, harus berilmu. Anjing aja beda halal gak halal daging yang dia buru. Pengaruhnya apa? Snoopy berburu nih, Scooby-Doo berburu. Cuma Snoopy udah terlatih, Scooby-Doo kebetulan aja. Scooby-Doo dagingnya halal gak yang diburu? Gak halal, haram. Karena kebetulan aja. Snoopy terlatih, halal. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Nah, ini penting banget nih. Kemudian juga akhir ayatnya sangat cocok sekali. Innallaha sari'ul hisab. Wattaqullaha ya. Sungguh Allah Maha cepat. Karena
Sebagaimana kamu melihat cepat hewan buruan kamu menangkap hewan yang diburu, maka Allah Subhanahu wa taala penghisapannya jauh lebih cepat. Ini buat yang lagi menghafal Quran biar ingat ya. Akhir ayatnya sari'ul hisab seperti itu. Oke. Kemudian ayat yang berikutnya yang kelima adalah pada hari ini dihalalkan buat kalian yang baik-baik dan juga makanan sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Jadi kalau ahli kitab nyembeli gimana? Ahli kitab nih siapa sih ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Sepakat seluruh ulama bahwasanya Yahudi dan Nasrani ini ahli kitab. Mereka cuma khilaf, selain Yahudi dan Nasrani ahli kitab bukan, itu aja. Ya. Tapi ada 4 cuma itu. Cuma 2, Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka kalau nyembelih gimana nih? Halal enggak? Misalnya ada orang Yahudi nyembelih kambing. Kemudian kamu dikasih. Misalnya nih Yahudi ini temen kamu kuliah di Inggris. Ya, satu jurusan S3-nya misalnya. Dia nyembelih hadiah buat kamu gitu ya. Diterima nggak sembelihannya? Diterima. Karena Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan, maksudnya makanan di sini sembelihan. Adapun makanan yang bukan sembelihan ini halal dari siapapun. Yang dimaksud di sini wa ta'amul ladzina. Makanan ta'am di sini sembelihan. Karena kalau bukan sembelihan ini bukan urusan lagi. Misalnya dikasih roti, itu sama siapa juga halal. Dikasih roti sama siapa juga halal. Karena roti kan gak ada. Sembelih roti, ada gak? Gak ada. Jadi roti mau dibuat gimana ceritanya? Halal. Yang problem tuh daging. Daging kan kalau harus nyembelihnya gak? Sembelihnya harus sesuai syariat Islam. Nah, orang Yahudi gimana nih? Nyembelih ngasih kita. Halal apa haram? Halal. Nasrani juga halal. Ya. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sebaliknya wa ta'amuka halal lahum, dan juga sembelihan kalian juga halal buat mereka. Kalau ini memang udah di luar urusan kita. Kalau misalnya itu makanan pas hari perayaan mereka, misalnya Natal atau apa gitu. Nah, itu berarti sudah masuk ke ayat sebelumnya. Ya. Wa uhilla li ghairillahi bih. Yang disembelih bukan untuk Allah. Kalau cuma sekedar Nah, dia sembelih biasa saja, normal itu halal. Tapi kalau sembelih tadi itu juga wa ma itu dia nusuk. Ini sembelih untuk berhala-berhala, sama saja. Gitu ya. Oh, ini di luar acara kemusyrikan. Di luar acara kemusyrikan, bagus. Oke. Ini enggak cuma makanan. Ada lagi bab, dan ini penting dalam mazhab Syafi'iyah, pembahasan sembelihan sama seperti pembahasan nikah. Ya. Itu di Imam An-Nawawi mengatakannya demikian dalam Minhajul Talibin. Karena ayatnya juga sama, ayatnya sama. Yaitu berikutnya adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari orang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan dari orang ahli kitab sebelum kamu. Kalau kalian menikahi mereka dengan bayar mas kawin buat mereka, maka itu halal buat kalian. Jadi perempuan ahli kitab halal nggak buat muslim? Halal. Misalnya teman kita tadi nih, yang lagi kuliah S3 di Inggris, misalnya ya, udah dikasih sembelihan sama Yahudi, dikasih bonus, kamu mau nggak? Gitu ya. Tak ambil mantu gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau ini adik saya Yahudi juga, gitu ya. Boleh nggak? Kita bicara boleh nggak ya? Sekali lagi saya bicara boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya surat 5 ayat 5. Dari surat 5 ayat 5. Ini kita bicara boleh atau enggak dulu. Boleh. Ataupun pertimbangan lain, maka itu udah di luar bahasan kita. Kita bicara boleh atau tidak boleh. Seperti itu. Atau misalnya teman kita nggak cocok sama dia, ternyata adiknya gimana gitu ya. Terus selang sebulan kemudian dosen pembimbing nawarin, nah kamu kalau nggak cocok sama adiknya si Yahudi tadi, dosen pembimbingnya orang Nasrani, kamu sama anak saya mau nggak? Ternyata cocok, boleh nggak nikah nih? Boleh, gitu ya. Lah tapi ada teman kita akhwat, sebut saja namanya Santi, sedang kuliah, ya, nggak usah jauh-jauh di Singapura, ya, sama dosen pembimbingnya ditawarin. Terus dilamar lagi sama temannya yang beragama Yahudi. Boleh nggak nih nerima lamarannya? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang dihalalkan di sini hanyalah ya perempuan ahli kitab. Adapun laki-laki ahli kitab tidak. Tetap dia masuk ke ayat sebelumnya yang di Al-Baqarah tuh. Diharamkan bagi kalian janganlah nikahi putri kalian dengan laki-laki musyrik, laki-laki yang bukan muslim. Jadi ini laki-laki muslim boleh nggak nikah dengan perempuan Yahudi Nasrani? Boleh. Tapi perempuan muslimah boleh nggak nikah dengan laki-laki Yahudi Nasrani? Tidak boleh. Kok gitu sih?
Oh, ini ada tebak-tebakan lucu ya. Sebenarnya kayak gini nggak usah ditanyakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini maha bijaksana. Kalau maha bijaksana, kira-kira keputusannya zalim apa sewenang-wenang apa adil? Kira-kira pasti adil. Itu pentingnya akidah, memahami asma wa sifat, ini pentingnya di sini. Supaya kita nggak dikit-dikit kok gitu sih. Loh, kata kamu tiap hari baca Asmaul Husna. Iya, tapi kamu nggak menghayati ini nih. Namanya cuma sekedar baca tapi tidak menghayati. Kalau kamu hayati, setiap ada hayati, menghayati, terus Allah bilang gini, kamu nggak bakal nolak. Apa kamu merasa lebih bijak dari Allah? Apa kamu merasa lebih adil dari Allah? Apa kamu merasa lebih sayang terhadap umat manusia daripada Allah? Apa kamu merasa lebih tahu maslahat madharat daripada Allah? Tidak. Tidak ada yang lebih tahu daripada Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah yang bijak dari yang semua yang bijak? Ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala. Benar demikian, ya. Demikian. Makanya oke, selamat tanya. Jadi kan kalau kita banyak misalkan mempertanyakan kok gini sih kan nggak boleh Ustaz. Misalkan kok gini sihnya mencari hikmahnya gimana misalkan dari betul banget. Gitu, itu gimana Ustaz? Jadi pertanyaan kenapa ini ada dua arah. Kenapanya ngeyel ini nggak boleh. Kenapanya ngeyel boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kenapanya nyari hikmah boleh. Boleh. Bahkan Rasul pun sering menyebutkan, Allah juga sering menyebutkan hikmah. Sering menyebutkan hikmah. Itu boleh. Kamu teliti dibikin skripsi. Apa ya faedah puasa misalnya? Boleh nggak? Kenapa kok daging hewan tertentu ini diharamkan? Kenapa ya? Itu bagus nyari hikmah. Kenapa kok riba dilarang ya? Nyari hikmah boleh. Tapi kalau kenapanya ngeyel, boleh nggak? Tidak boleh. Itulah yang Allah Subhanahu dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dilakukan, dia perintahkan, tapi mereka yang akan ditanya. Maka kita jumpai para ulama pun membahas maqasidus syariah istilahnya. Maqasidus syariah itu rahasia di balik syariat. Misalnya buku maqasidus syariah yang terkenal buku apa? Manjat apa Manjat? Al-Muwafaqat misalnya, kayak Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi nyebutin hikmah dari ini. Atau dari madzhab kita, kalau Syatibi ini Maliki. Kalau dari madzhab Syafi'i misalnya tulisan Al-Qafal Syasi. Judulnya Mahasinus Syariah, keindahan syariat. Judul bukunya keren. Mahasinus Syariah, keindahan syariat. Ini bagus. Justru menambah keimanan. Tapi gini Bang, kalau Muslim itu langsung percaya sekalipun nggak tahu hikmahnya. Ini pembedanya. Muslim mukmin ini mau ada hikmahnya. Mau nggak tahu dia pasti dia taat. Begitu tahu dia bertambah keimanan. Bukan dia nyari hikmah, kalau nggak ada hikmahnya saya nggak percaya deh. Ini enggak. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Bang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini tapi dikasih sifat ahli kitabnya harus menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Hilung wa ta'amuku hilung wal muhsanat. Al muhsanat menjaga kehormatan. Jadi kalau misalnya wanita ahli kitab pezina, mohon maaf ya. Pezina halal enggak? Tidak halal. Enggak boleh. Harus muhsanat, menjaga kehormatan. Juga kata Allah Subhanahu wa taala di sini tidak terus berzina dan tidak menyimpan simpanan. Enggak boleh. Jadi kalau masih dia suka berzina atau masih suka simpanan, ini tidak boleh dinikahi, tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih wanti-wanti nih. Sekalipun boleh tapi wanti-wanti. Hati-hati ya, kalian nanti terbawa. Halal sih halal, tapi kalau sudah terbawa itu sudah pembahasan lain. Waman yakfur bil iman, barang siapa yang kafir sudah beriman, maka faqad habita amalu, telah hapuslah amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi ini wanti-wanti di akhir ayat bahwasanya sekalipun boleh tapi awas nih ya. Jangan-jangan kalian nanti malah terbawa. Demikian. Ayat berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Sebelum kita lanjut. Oke. Balik lagi ke ayat 4. Tadi kan dibilang hewan yang terlatih boleh membawa makanan ya. Nah itu makanannya hewan itu dalam keadaan hidup atau boleh yang mati juga? Yang mati. Yang mati juga boleh ya. Malah kalau hidup harus kita sembelih. Misal masih hidup nih, ya. Itu harus kita yang sembelih. Berarti kita sembelih. Karena masuk kita hidup. Tapi kayak ini meninggal, yang sudah meninggal dibawa. Kita pertanyaan lain silakan. Tadi makanan selain yang disembelih halal. Gimana kalau misalnya di kafir itu makanan itu biasanya bercampur sama yang haram kayak khamar gitu. Biasanya roti di barat itu kan dibikinnya pakai rum atau apa. Kalau itu berarti sudah pembahasan lain Bang Z. Berarti sudah masuk ke ada homernya.
Kita bicara hukum asalnya, makanan mereka ini yang bukan sembelihan ini halal secara utuh, ya secara umum. Dikasih kentang, dikasih roti, dikasih apa. Tapi kalau sudah ada khomernya, itu baru pembahasannya. Kayak gitu ya. Tapi kira-kira dominan nggak di sana? Kalau memang dominan maka kita waro. Ada namanya waro. Jadi di atas halal itu waro. Kalau nyari halal menghindari yang haram ini standar. Orang muslim memang kayak gitu. Nyarinya halal menghindari yang haram. Ini muslim. Tapi ada lagi tingkatan dari itu namanya waro. Waro itu sebagian halal saja dia itu mewaspadai. Waro. Misalnya, wah ini dilakukan. Dia nggak ambil tuh yang meragukan. Dia nggak ambil. Jadi bagi dia yang meragukan ini, udah deh, nggak usah resiko. Ini orang waro. Ya, seperti itu. Oke, maaf OOT. Kemarin saya sempat ceramah mengenai Dajjal. Sebenarnya Dajjal itu adalah Samiri sebutkan. Ini benar pendapat sebagian ulama kontemporer ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Mawamisi, tapi beliau tidak memastikan hal itu. Jadi ada sebagian yang mengatakan itu, tapi itu sedikit dan itu ulama belakangan saja. Nanti kalau kita sudah sampai Toha kita bahas ya, insya Allah. Sudah sampai Toha itu sudah angkatan 2000 berapa ya? Nanti angkatan 2016 nih, tahun 2020 mudah-mudahan sudah sampai Toha. Toha nggak apa-apa. Ini demikian adanya. Kemudian mencoba jadi Judas dia. Sekarang Samiri Amerika Serikat. Loh kok gimana? Samiri orang tapi jadi manusia, jadi negara. Saya lagi udah penjelasan tersebut. Kalau Samiri Amerika ini udah di luar konteks nih. Karena Dajjal itu orang. Dajjal itu satu orang, satu person. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dajjal itu satu orang. Orang beneran, orang. Malah hadis riwayat Muslim jelas. Ada sahabat yang udah pernah ketemu Dajjal, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari pernah terombang-ambing di lautan, kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Kemudian di pulau itu dia melihat ada makhluk yang dipenuhi bulu. Makhluk dipenuhi bulu ini nunjukin jalan buat dia ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut ternyata ditemui orang besar terantai. Jadi nanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ditantang pertanyaan tersebut adalah bagaimana dari danau Tiberias sudah kering belum? Danau Tiberias ini danau yang ada di Syam ya, di Lebanon, sudah kering belum? Belum, masih banyak airnya. Berarti belum saatnya saya keluar katanya. Ya. Pokoknya gitu. Kemudian Tamim Ad-Dari keluar dari pulau itu, kemudian naik perahu, terdampar. Kali ini terdamparnya bener di Jazirah, di Yaman. Kemudian pergi sampai ke Madinah, ngadu ke Nabi. Kemudian Nabi dengar ceritanya, kemudian Nabi khutbah nyeritain kisah tersebut. Jadi namanya hadis al-asagir al-akabir anil asagir. Jadi yang senior meriwayatkan hadis dari yang junior. Ini contohnya. Jadi dalam prakteknya para ulama gitu juga, ada syekh udah tua nih. Dia belum mendengar hadis. Kemudian ada anak muda nyampain hadis. Nah, ini periwayatan orang senior dari junior. Dalam Islam, dalam dunia ilmu hadis tuh tidak ada senioritas. Ya. Artinya kalau memang orang senior ini belum dapat hadis tersebut, dia nerima dari junior. Rasul di sini juga sama. Nerima dari junior itu siapa? Nerima dari kemudian ceritakan, dan kalau sudah diceritakan Nabi berarti valid. Nah, hadisnya riwayat Muslim, cukup panjang. Kalau mau cari di internet, carinya keywordnya adalah hadis jassasah. Hadis jassasah. Jassasah itu tadi makhluk yang berbulu tadi. Itu jasad. Nanti di situ panjang ceritanya. Dan Dajjal sudah ada. Artinya konsep Samiri ini Dajjal bukan, ini nggak bisa kita pastikan iya, nggak bisa kita pastikan enggak. Tapi kalau konsep Samiri itu tiba-tiba jadi Amerika, ini sangat diragukan karena Dajjal itu satu orang. Dajjal satu orang. Kemudian, gimana maksudnya? Di belakang Dajjal itu Amerika. Oh gitu. Jadi Amerika ini dikontrol sama Dajjal gitu ya? Kalau itu saya tidak tahu. Kalau bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Diam saja, tidak menolak, tidak menolak dengan keras ya, tidak juga menerima dengan tegas, enggak, biasa-biasa saja. Ya, atau analisa silakan. Tapi pastinya tadi Dajjal adalah satu orang. Adapun Amerika ini bilang Dajjal atau enggak, kita nggak tahu bahkan. Ya, memang Dajjal tuh banyak. Dajjal dalam artian bukan Dajjal yang terbesar nanti ya. Dajjal pendusta tuh banyak. Tapi kalau Dajjal yang besar itu yang nanti terakhir, ultimate Dajjal itu kita nggak tahu. Kalau diberikan makanan hasil acara yang tidak disyariatkan Islam, bolehkah makannya? Kalau misalnya tidak disyariatkan maksudnya hal yang baru dalam agama, maka halal ya.
Tapi kalau kemusyrikan haram. Misalnya dikasih berkat gitu ya. Kotak apa, acara apa gitu ya. Boleh. Boleh. Sekalipun misalnya Anda tidak menganggap itu disunahkan, boleh. Boleh. Kita bicara boleh nerima makanannya ya, apa enggak ya? Kalau efek-efek setelah itunya itu udah luar pembahasan, ya. Kita bicara halal atau enggak makanannya? Halal. Tapi kalau musyrik enggak. Acara musyrik ya tidak halal, tidak halal. Saya pernah dengar ada pendapat mengenai ini ya. Ya ini pendapat satu lagi, warok saja tidak, gitu ya. Yang lebih diikuti wallahu a'lam tadi ya, hukum asalnya halal. Apalagi memang perkara mungkin yang saudari anggap tidak disyaratkan ini termasuk hal yang diperselisihkan para ulama misalnya. Maka kalau kayak gini nggak mungkin menjadi haram mutlak, enggak. Apakah syariat halal haram ini berlaku juga untuk hewan peliharaan kita? Tidak. Tidak. Ya, jadi binatang boleh dikasih makanan haram, boleh. Boleh. Cuma kalau makan haramnya adalah feses, mohon maaf, feses, maka ini membuat dagingnya ini makruh. Bahkan banyak ulama mengatakan haram, tapi kalau mazhab kita makruh. Solusinya gimana? Solusinya dikarantina. Jadi binatang boleh dikasih makanan haram, boleh. Banyak dalilnya. Ya. Tapi kalau seperti misalnya Ibnu Umar pernah dikasih barang haram. Ibnu Umar nggak pakai, itu dikasih ke orang lain, ke orang kafir. Boleh. Dia dikasih sutra, kemudian nggak boleh dipakai kan? Akhirnya disuruh ngapain? Suruh ngasih saudaranya yang masih musyrik, boleh. Musyrik nggak dibebani hukum syariat. Dalam artian seperti itu boleh. Binatang juga sama. Di zaman sahabat ada namanya jalalah, binatang-binatang yang makan kotoran, makan feses. Boleh nggak? Dilarang. Tapi yang dilarang adalah langsung dimakan, nggak dikarantina dulu. Dikarantina dulu. Karena lebih, kalau mazhab kita minimal 3 hari. 3 tergantung hewannya. Dan ini yang ngerti anak dokter hewan atau anak biologi, dicek pengaruh fesesnya masih ada nggak? Karena feses itu mempengaruhi daging juga. Kualitas daging dipengaruhi makanannya ya. Makanan bergizi bagus. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ayat berikutnya ayat Salat tanpa sebab itu maksudnya apa? salat. Oh iya, tadi saya singgung salat tanpa sebab ya. Waduh. Mohon maaf ya. Oh, Jadi salat sunnah ya, itu nggak boleh dikerjakan dalam 3 waktu. Yang pertama, tapi 2 waktu, yang paling panjang 2 waktu ini, yaitu ba'da subuh sama ba'da asar. Itu salat sunnah nggak boleh, ya nggak boleh. Ada yang banyak yang jelas sekali dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang, Nabi SAW anis salati ba'dal asri wa anis salati ba'da subuh. Itu nggak boleh. Nah terus gimana nih? Antara asar dan antara subuh panjang. Apa nggak sah semua sholat situ? Nah ini dalam mazhab kita dibedakan. Adalah sholat yang dengan sebab, ada sholat tanpa sebab. Sholat dengan sebab artinya sholat tersebut wajib, ya, atau sholat sunnah tapi ada faktornya. Misalnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh nggak nih ba'da asar nih datang? Tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh karena ada sebabnya, ada faktornya. Apalagi sholat wajib, saya belum sholat asar, boleh. Atau sholat zuhur belum, lupa sholat zuhur. Udah sholat asar belum sholat zuhur, lupa baru ingat. Boleh nggak sholat zuhur? Boleh. Itu ya. Boleh, bahkan harus, bukan boleh lagi, harus. Nah, tapi kalau sholat yang tanpa sebab, misalnya sholat yang tanpa sebab, sholat apa misalnya? Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah aja, sholat sunnah aja. Jadi ada sholat sunnah aja. Sholat nafilah mutlak. Dan itu dulu para orang-orang saleh dulu sering ngamalin. Misalnya antara zuhur sampai asar mereka sholat 100 rakaat. Antara zuhur sampai asar dia sholat 100 sholat. Apaan tuh 100 rakaat? Sholat sunnah aja. Sholat sunnah aja. Sholat sunnah mutlak. Ya. Boleh nggak? Nah tapi kalau ba'da asar boleh nggak? Nggak boleh karena nggak ada sebabnya. Faktornya apa? Nggak ada. Sholat sunnah wudu boleh nggak? Boleh, ada sebabnya. Nah, soal istikharah ini khilaf. Ulama Syafi'i aja khilaf. Ini ada sebabnya atau enggak? Ada sebabnya atau enggak? Makanya dari saya bilang, kalau bisa jangan deh. Kalau bisa habis maghrib aja. Ya, aku jumlah kafir muslim. Ntar dulu nih, kita lanjut ya. Ntar habis ini. Mohon maaf. Kita lihat saat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi saya kaitkan nih, saya baca qiraat Hamzah ya, Hamzah riwayat Khalaf. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Oke, sengaja saya pilih riwayat ini atau qiraat ini soalnya ada perbedaan qiraat yang ngefek ke pembahasan fikih. Ini tadi wa arjulikum sama apa? Lamastum ya, ngefek ke pembahasan fikih. Oke, kita lihat ayatnya. Wahai orang beriman, jika kalian hendak sholat, jadi ini perintah buat yang mau sholat. Ila sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, dan juga usaplah, perhatikan wamsahu ya, usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, tolong perhatikan. Ini pentingnya bahasa Arab nih, pembahasan tawabi. Jadi atof. Kata Allah Subhanahu wa taala, basuh wajah, wujuhakum. Mansub ya. Kenapa mansub? Dia maf'ul bihi, objek, fathah. Kalau dalam bahasa Arab objek itu fathah, harokat dasarnya. Fathah ini tanda primer nasab, tanda primer maf'ul bihi. Kemudian wa aidiyakum, ini mansub lagi ya, fathah, wa aidiya. Kemudian wamsahu bi ba ya, huruf jar. Berarti kalau setelah huruf jar harus apa? Preposisinya harus kasroh, majrur ya, tanda primernya kasroh, bi ru'usikum. Terus dalam buku qiraat qiraat kita ya, maksudnya di buku mushaf kalian ini wa arju lakum fathah. Berarti dia nih dibasuh apa diusap? Artinya dia dibasuh kayak muka dan tangan, apa diusap kayak kepala? Kalau wa arjula dibasuh, enggak diusap. Bedanya basuh sama usap sih, kalau basuh tuh benar-benar dimandiin, di apa namanya? Air tuh dialirin, airnya mengalir. Jadi banyak airnya kurang lebih ya. Atau enggak mesti banyak, yang penting airnya mengalir pokoknya. Kalau usap tuh cukup basahannya saja. Enggak mesti basah banget. Dia cukup masih ada basah dikit, itu sudah boleh. Makanya kalau rambut tuh cara ngusapnya gimana? Bukan dikeramasin, bukan di apa kayak orang mandi, enggak, tapi kan kalau muka benar-benar airnya cukup banyak ya volumenya. Kalau rambut digituin enggak, tapi diusap, yaitu cukup atasnya aja gini. Malah disunahkan ngapain? Yanfud. Yaitu tangannya diapain? Ditiriskan, kemudian baru usap kepala. Ya. Kayak gitu. Nah, kaki ini gimana nih? Kalau kita bacanya wa arjula, ini pentingnya perbedaan qiraat nih menambah khazanah fikih. Itu gimana? Jadinya dia dibasuh.
Nah, terus kiraat yang saya baca tadi kiraat Susi, kiraat Hamzah, ini di wa arjulikum kasrah. Berarti dia diapain? Matufnya ala apa? Ala ru'us ya. Ala ru'usikum. Berarti dia diusap. Lah ini kapan ngusap? Boleh enggak ngusap wudu? Boleh kalau lagi pakai sepatu. Jadi kalau pakai sepatu yang menutupi mata kaki, sepatu apa misalnya menutupi mata kaki? Sepatu apa sih biasa merek? Sepatu apa gitu? Jenis sepatu apa sih yang pakai nutupin mata kaki? Kadang-kadang NB juga nutupin mata kaki ya. Sebagian sepatu NB itu ada yang nutupin mata kaki. Nike gitu. Ya gitu ya. Itu pokoknya kalau nutupin mata kaki itu istilahnya khuf. Boleh. Nah, itu kalau misalnya kita berwudu, kemudian udah wudu normal dibasuh kakinya. Habis itu kita pakai kaos kaki, pakai sepatu. Atau pakai sepatu aja. Sepatunya nutupin mata kaki. Kemudian kita kuliah. Ya. Kemudian lagi kuliah nih batal. Ya, batal. Tapi malas buka sepatu. Terus wudu. Gimana cara wudunya? Wudu normal semuanya sampai sepatu gimana sampai kaki? Gak usah dibuka, diapain? Diusap saja, diusap. Dari mana dalilnya usap? Dari Al-Quran? Ada nggak dari Al-Quran? Ada, ini arjulikum. Dari Al-Quran. Kalau dari hadis jelas ya? Dari jelas, ya. Tapi kalau dari Quran dalilnya qiraat lain yaitu arjulikum. Arjulikum. Boleh. Batasnya ada nggak? Ada kuotanya ada? Batas waktunya ada nggak? Ada, yaitu kalau dia bukan musafir, berapa lama? Sehari semalam, 24 jam. 24 jam. Berarti kalau dia wudu jam 8 pagi, kemudian pakai sepatu. Kemudian dia kuliah, kemudian batal. Batalnya jam 11 siang. Kemudian mau wudu, maka nggak usah buka sepatu, cukup apain? Usap. Usap tuh gini maksudnya. Jangan lupa ditirisin, bukan sepatunya dibasahin. Cukup diusap aja, kayak rambut. Jadi benar-benar airnya dikit ya, diusap. Cara ngusapnya gini. Sebagai yang dicontohkan. Ya. Gini. Atasnya aja. Berapa kali? Sekali. Dalam kita sekali aja. Semua ngusap tuh, kali kalau mau 3 nggak apa-apa. Cuma jumur sekali. Gitu, sekali. Seperti itu. Nah, nih boleh. Terus habis itu dia sholat. Gak usah buka sepatu, jangan dibuka. Kalau dibuka malah udah keluar hukumnya. Dia beda lagi ceritanya. Normal lagi, ya. Dia pakai sepatu. Terus begitu terus dia wudunya kayak gitu. Sampai kapan bolehnya? Sampai jam 8 apa sampai jam 11? Besoknya. Enggak, sampai jam 11. Batasnya itu dari batal. Ngitung 24 jamnya dari kapan? Dari batal. Ya, dicek matan goya taklif, matan abisnya dicek. Dari batal. Jadi kalau batal itu mulai hitung 24 jam. Kalau belum batal belum dihitung. Jadi boleh terus pakai sepatu. Kayak gitu ya. Sepatu ya, kalau mantap kita nggak, kaos kaki nggak sah, itu nggak masuk hitungan. Kaos kaki itu bukan sepatu. Sepatu buat ini biasanya buat apa nih? Yang lagi touring ya, mudik misalnya nih. Wah, sholatnya di pinggir jalan. Wah, Bang Z, nah climbing ya Bang Z ya, gimana? Bener nggak? Nah, cocok ya, misalnya pakai sepatu. Kamu kalau climbing pakai sepatu atau pakai sendal merek itu? Hah? Pakai sendal merek itu ya? Oh gitu. Tapi bisa nggak pakai sepatu? Kalau sendal nggak boleh ya? Kalau sepatu baru boleh berlaku hukumnya. Gitu ya. Oke. Apalagi lagi touring ya. Mau kemana gitu? Atau satpam gitu. Satpam bertugas pakai sepatu terus. Gitu ya. Atau tentara kayak gitu. Tuh. Jadi nggak perlu dibuka. Nanti kalau untuk membahas ini secara detail, mungkin majelis fikih ya. Kita bahas singkat-singkat saja di sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, kalau kamu junub, maka fathaharu bersucilah ini dengan cara mandi. Di sini wa in kuntum mardo, kalau kamu sakit atau safar atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat BAK atau BAB, algha itu tempat melakukan itu, tempat buang hajat, atau kalian menyentuh perempuan, lamastum, yakni maknanya lamastum. Jadi Imam Syafi'i menjadikan qiraat ini sebagai dalil. Lamastum artinya menyentuh. Jadi nggak harus saling bersentuhan. Menyentuh langsung batalkan wudu. Menyentuh wanita batalkan wudu. Demikian dalam apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita. Kemudian kalian tidak mendapati air, yakni kalian sudah batal wudunya. Simpelnya gitu. Kalian sudah batal wudunya gara-gara buang air, sama menyentuh wanita, tapi nggak ada air. Maka gimana solusinya?
bertayamumlah dengan debu yang suci, soi dan thayyibah. As-sa'id at-turab. Jadi debu. Cari yang ada debunya dikit aja, suci. Kemudian diusapkan kemana? Ke wajah dan ke tangan, ke wajah dan ke tangan. Ke wajah dulu dan ke tangan. Ke tangannya Imam Syafi'i dulu berpendapat sampai pergelangan tangan. Habis itu Paul Jadidnya berpendapat sampai siku. Jadi kalau kita mau tayamum pakainya sampai siku. Kami muka dulu kemudian tangan. Kumur-kumur enggak? Enggak ya? Enggak. Enggak kumur-kumur pakai debu. Terus basah rambut enggak? Basuh rambut enggak? Diusap enggak rambut? Tayamum? Enggak. Kaki gimana kaki ditayamum enggak? Enggak. Cukup muka. Bahkan ini berlaku juga untuk yang junub. Untuk yang junub. Jadi kalau mohon maaf, hadasnya besar. Ya, hadasnya besar. Ini kan mandi wajib biasa ya? Ya. Kalau nggak ada air gimana? Tayamum. Lah tayamumnya ini gimana caranya tayamumnya? Hah? Sama aja. Muka dan telapak dan tangan tadi sampai siku. Itu aja. Muka dulu, ambil tangan ini. Udah. Kemudian ya, sampai siku. Kayak gitu. Seperti itu. Sama. Loh kan ini ada sebesar? Enggak. Karena ada sahabat siapa Ammar bin Yasir sama Umar bin Khattab kena guling-gulingan di padang pasir. Kan ada mereka kias ya. Ini logikanya jelas ya. Jadi kalau kita seandainya nggak ada hadis itu pun kita guling-gulingan. Beneran. Kalau nggak ada di sini ya guling-gulingan lah kiasnya kan gitu ya. Dibahas semuanya. Terus sampai kata Ammar gimana tamarok tuh kama tamarok daba. Seperti ayam guling-gulingan di pasir mandi gitu ya. Kata Rasul enggak, ini namakan nafika antakul bedeka kata. Enggak, cukup begini aja kata Rasul. Itu ya. Oke. Jadi ini lamastum nih faidahnya. Kalau lamastum ini bisa berarti mohon maaf. Hubungan tersebut bisa juga berarti menyentuh. Kalau lamastum. Tapi kalau lamastum itu sudah pasti menyentuh saja. Dari sinilah makanya maknanya benar adalah dalam hadis kita saja menyentuh. Dalilnya mana? Qiraat lamastum. Allah sebenarnya mengatakan Allah tidak menghendaki kesusahan buat kalian, tapi menghendaki ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Berapa faedah nih? Masya Allah, Syekh As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan 50 faedah ya. Panjang. Tentu saja faedahnya kebanyakan faedah fikih. Kita sudah sebutkan kebanyakannya. Faedahnya saya sebutkan faedah non fikih saja. Yang pertama bahwasanya atau fikih tapi nggak dibahas tadi ya, boleh deh. Yaitu wudu itu kapan disyaratkannya? Pas waktu sholat, pas azan, apa pas mau sholat? Pas mau sholat. Karena Allah mengatakan idza qumtum ila sholat. Dari sini berarti kalau kita belum batal, tapi udah azan. Saya zuhur, belum batal. Terus asar, udah azan. Wudu lagi nggak? Mesti wudu lagi nggak? Mesti nggak? Nggak mesti. Boleh wudu lagi, tapi nggak mesti. Karena yang penting adalah kalau mau sholat ya, kalau mau sholat dan dia masih udah batal wudunya kayak gitu. Bahkan Rasul saat Fatu Mekah wudu sekali untuk sholat 5 kali. Jadi wudu subuh nih untuk sampai isya ya, sampai isya. Dan itu taksis dengan perbuatan ya. Jadi hadis ayat ini umum batal nggak batal. Tapi karena ada perbuatan Rasul Fatu Mekah ini wudunya sekali untuk 5 sholat, maka ditaksis. Jadi boleh kayak gitu, boleh. Maghrib nih, biasanya maghrib ke isya ya. Dan bagus maghrib ke isya. Itu kayak gitu. Makanya kita disyariatkan untuk menjaga wudu. Jadi meskipun gak mau sholat nih, wudu aja. Nanti biar kalau udah azan tinggal sholat. Kalau lupa, batal gak ya? Gimana dong? Wudu lagi gak? Enggak. Karena ragunya batal gak ya? Jadi yang ragu apa? Batalnya. Yang yakin wudunya. Yakin udah wudu tadi, cuma ragu, batal nggak ya? Kalau gini, kaidahnya adalah antara Rasulullah SAW, hadisnya dakma yari buka ilamalah, yari tinggallah apa yang meragukan, yang membuatmu ragu. Jadi tinggalkan yang ragu itu tinggalkan. Ya ini batal nggak batal, ditinggalin. Jadi anggap saja belum batal. Kaidahnya al yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah besar. Tapi kebalikannya, lupanya udah wudu belum ya? Wudu nggak? Wudu. Kenapa? Karena yang yakin adalah tidak wudu, yang ragu itu wudunya tidak ragukan. Sehingga kali ini yang kita nyahkan apa? Kemungkinan wudu atau enggaknya. Udah nyahkan langsung wudu. Kayak gitu ya. Anggapnya
belum wudu. Tapi kalau kita wudu, yakin udah wudu, ragu, batal nggak ya? Kita anggapnya belum batal. Tolong dipahami baik-baik. Jadi ini mempermudah agama, mempermudah, ya, mempermudah sekali. Kita ragunya apa nih? Ragu udah wudu belum? Wudu. Ragu udah batal belum? Terus nggak batal. Kemudian faedah lainnya yang penting di sini adalah bahwasanya Allah SWT ini dengan taharah mensucikan kita. Baik taharahnya itu dengan air maupun dengan debu. Jadi taharah sebenarnya itu bukan sekedar membersihkan fisik, tapi membersihkan apa yang lebih penting dari itu? Hati, membersihkan hati. Syekh Al-Bantani mengatakan dalam tafsir beliau yang kita jadi rujukan, yaitu bahwasanya Allah SWT mensucikan dengan wudu ini ketidakpatuhan kita. Karena kan gini, masa batal, mohon maaf, batalnya dengan apa? Kok tiba-tiba suruh wudu? Saya batalnya mengeluarkan sesuatu dari belakang, ya. Misalnya ya, kok suruh wudu? Apa hubungannya? Kenapa nggak itu aja diusap? Ya, pernah mikir nggak? Nah kan mungkin ada yang terbesit. Berarti di sini sebenarnya wudu dan tayamum ini sebenarnya lebih penting lagi, yaitu membersihkan apa dalam hati. Karena fisik sebenarnya kadang-kadang itu simbol saja. Buktinya yang batal apa? Yang batal bagian mana? Yang dibasuh bagian mana? Berarti kan di luar logika pendek kita. Islam masuk logika, tapi terkadang beberapa hal nggak bisa dipahami. Orang junub masa cuma ini ya, tayamum tok, muka dan telapak tangan, muka dan tangan. Dari sinilah berarti syariat wudu dan tayamum ini ta'abudi, yaitu murni ibadah. Allah ingin mengenyahkan, mensucikan hati kita dari ketidakpatuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan wahai orang, ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan juga perjanjian yang telah Allah ambil dari kalian, dan nanti akan kita bahas di surat Al-A'raf perjanjian tersebut, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Jadilah kalian orang-orang saksi-saksi yang adil. Jadi kalau jadi saksi ini dipanggil jadi saksi apapun, ini aduh saya bohong, saksi lah kasus apa, tidak perlu memikirkan kasus tertentu. Intinya kalau kalian disuruh jadi saksi, maka jadilah saksi yang adil, ya. Dan jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum buat kalian tidak adil. Jadi misalnya kalian jadi saksi, tapi kalian benci nih sama orang ini nih, kalian mau menjatuhkan dia, nggak boleh. Harus tetap adil, objektif. Wala jadi mana pun ala tadi. Jadi adil ini kepada siapapun, yang kita benci maupun yang tidak kita benci. Kita benci misalnya, tapi karena ini keadilan harus ditegakkan. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Allah menjanjikan bagi orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Demikian pengajian kita pada hari ini. Nah, ini ada worksheet, tapi PR saja. PR. Nanti dikumpulinnya pekan depan. Tapi kita kerjain dulu sebagian, buat contoh. Ini mohon maaf nih, tadi saya baru motokopinya nggak banyak. Nggak motokopi lebih tepatnya, ini ngeprint. Makanya nggak banyak. Jadi saya kasih satu orang perwakilan aja ya. Ikhwan 5, akhwat 5 kayaknya nih. Sorry. Nanti di fotokopi. Kita kerjain 4 soal aja ya. Kerjainnya 4 soal aja. Ini lembar kerja surat An-Nisa ayat 1. Jadi nggak dibahas selain yang dibahas di ayat itu. Kayak kita lihat misalnya putri 1, paman 1 nih. Gimana nih putri 1, paman 1? Ditulis di kolom setelahnya setengah. Tulis putri kalau sendirian dapat berapa? Setengah, jangan lupa ya kemarin ya. Kan halahan nis kalau sendirian setengah, 50%. Tulis setengah di kolom sebelah. Bukan di kolom sebelah, di ini sebelah putrinya, di sebelah putrinya setengah. Kemudian paman ini dapat apa paman? Sisa. Berarti tulis S di sebelah paman, masih di satu kotak tersebut. Belum ke kotak sebelahnya belum. Ada setengah, ada S, ada sisa. Berarti kita tulis di atasnya berapa nih yang dulu hadir waktu awal An-Nisa? Tulis di atas, bukan setengah, tulis di atasnya berapa? 2.
Ya, di kotak atas nih tulis 2. Kemudian putrinya berapa? Setengah kali 2? 1, ditulis di bawahnya 1. Tolong yang waktu itu datang tuh masih ingat nggak worksheetnya? Itu tolong dibantu yang. Jadi kayak gini nih. Ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini. Sudah nih. Ini setengah di sini. Setengah kali 2, 1. Kemudian 2 kurang 1, sisanya berarti berapa? 1. Berarti kesimpulannya putri dapat berapa? 1 bagian, paman dapat 1 bagian. Kemudian soal berikutnya, putri 2, saudara 1. Ingat, putri kalau berdua dapat berapa? 2/3 dapat. Tulis berarti di sebelah putri 2/3. Yang soal nomor 2. Iya, yang ke bawah, yang ke bawah. Kemudian saudara dapat apa? Sisa, saudara. Sisa asobah. Oh iya, pemain saya. Kemudian tulis berarti di atasnya berapa? Penyebutnya 3. Nah, putri 2 dapat berapa nih? 2/3 kali 3 2, tulis 2. 3 kurang 2 1, berarti saudara dapat 1 bagian, putri berdua ini dapat 2 bagian. Berarti masing-masing putri dapat 1 bagian. Kemudian berikutnya putrinya bertiga. Kalau bertiga dapat berapa, putri? Bang, ayo dong, ayatnya kemana gimana? Kan atas ini faloma tulisan yang antara berapa? 2/3. Ingat 2 atau lebih 2/3. 2 atau lebih 2/3. 2/3. Kemudian nggak ada siapa-siapa. Tulis di atasnya 3. Berarti dia dapat 2/3. Terus sisanya berapa? Sepertiga buat dia juga. Jadi 3/3-nya buat mereka. Berarti masing-masing dapat berapa? 1/3, 1/3, 1/3. Soal yang keempat, putri 1, putra 1. Kalau kayak gini gimana? Putri seperti Lidzakar mithlu unthayain, yaitu 2 kali perempuan setengahnya laki-laki. Laki-laki 2 kali perempuan. Gimana berarti cara ngitungnya? Tulis di sebelah putri 1 nih 1. 1/3. Di sebelah putra 1 nih 2. 2. Ya. Kayak gitu. Berarti Ya. di atasnya ditulis 3. Berarti putri dapat berapa? 1. 1/3, laki putranya dapat 2/3. Ngerti ya? Kemudian soal berikutnya ke bawah, putri 1, putranya 2. Jangan lupa putra itu dianggap 2 ya. Berarti di sini putri 1 ditulis 1 sebelahnya. Putra 2 ditulis sebelahnya berapa? 4. Total ada berapa? Tulis di atas 5. Kesimpulannya putri dapat 1/5, putra dapat masing-masing 2/5, 2/5. Kayak gitu. Bonus lagi deh, terus lagi. Putrinya 2, putranya 1. Putri 2 tulis sebelahnya berapa? 2. Kan masing-masing 1 kepala ya. Kemudian putra 1 nih tulis sebelahnya 2. Berarti ada berapa total? 4 bagian. Berarti putrinya dapat masing-masing 1/4. Si anak laki-laki putranya dapat setengah. Dapat 2/4 ya. Kenapa? Kalau yang putra itu pasti sisa gitu ya, pasti satu gitu ya. Enggak, kalau kasusnya putra-putri bukan sisa namanya. Caranya kita tadi, laki-laki ya lidzakar mithlu hadzal unthayain. Bukan sisa tuh enggak gitu kasusnya. Pokoknya kalau nggak bersama putri, bersama saudari kayak gitu. Adapun saudari paman nih sama seperti putri. Pokoknya saudari sama seperti putri, kaidah penghitungannya sama ya. Ke bawah sama. Coba biar enak nih kerjain saudari 2, saudara 6, paling pojok kiri bawah. Pojok kanan bawah. Saudari 2, saudara 6. Saudari 2 berarti saudara 6, berarti kalau ada saudara berarti laki-lakinya mendapat 2 kali lipat dari perempuan. Berarti saudari 2 ditulisnya berapa sebelahnya? 2. Saudara 6 ditulis sebelahnya berapa? 12. Berarti ada berapa bagian? 14. Berarti perempuan saudari dapat 1/14 masing-masing. Kemudian laki-laki dapat masing-masing 1/14. 1/7 ya, 2/14 kayak gitu.
Dan ini maksudnya kayak gini artinya yang meninggal tidak meninggalkan kecuali ini saja. Ini ahli waris ya. Ini ahli waris. Oke, nanti sisanya dikerjain di rumah. Kalau yang nggak dapet mungkin difoto atau di copy. Saya mohon maaf nih nggak bisa. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Bang Iwan tadi mau nanya apa? Oke. Masih muda. Kayak kita yang ngomong mazhab Syafi'i buka dulu tuh. Iya. Jadi tertib. Kaos kaki termasuk bukan termasuk khuf, Ustaz? Iya, dalam mazhab kita bukan termasuk khuf. Tapi Hanabilah, Imam Ahmad bilang iya. Maka saya bilang, dan selalu saya berprinsip untuk pembahasan pengajian kita karena bukan pengajian fikih, makanya mazhab Syafi'i. Kita bahas tafsir aja. Maksudnya fokusnya di tafsir. Atau fikih makanya mazhab Syafi'i saja. Yang saya bahas ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa oh enggak dalamnya hal ini yang kuat Imam Ahmad, khuf kuat, maksudnya kaos kaki termasuk khuf, iya, silakan. Tapi jangan lupa kaos kakinya harus nutupin kalimat kaki. Malah dalilnya Muhammad bukan kias ya. Dalil Muhammad bukan kias, dalil Muhammad tuh kias tapi bukan kias ke sepatu, kiasnya kias ke perban. Kiasnya kias ke perban. Anak sahabat pernah perban, kemudian pas perang Dzatur Riqa diperban kakinya. Kemudian boleh musab. Kata Muhammad, perban aja boleh. Apalagi kaos kaki. Tebelan mana perban sama kaos kaki? Secara umum ya kadang kaos kaki ada. Intinya sama lah ya, sama-sama bukan alas kaki normal ya enggak? Apa ada orang jalan kaki pakai perban? Enggak. Jalan kaki kaos kaki enggak kan? Rusak nanti kan perban. Sama gitu kata Imam Ahmad seperti itu. Kiasnya ke perban bukan kias ke sepatu. Kalau darurat wudu di ruang terbuka. Kalau wudu di ruang terbuka ini tetap ya pakai. Kalau memang meyakini itu bukan khuf, tetap harus dibasuh. Dibuka, basuh. Darurat, enggak apa-apa. Enggak apa darurat. Lebih darurat enggak wudu daripada darurat kelihatan aurat, gitu ya. Lebih darurat enggak wudu daripada. Ini kan ini dua darurat nih. Darurat nih. Karena mau sholat, ya enggak? Masa udah sholat, kalau enggak dibasuh kakinya, enggak dibuka, batal. Ya. Wudunya. Kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Terus darurat lagi kelihatan, lebih penting darurat mana? Lebih ringan darurat sholat, berarti tetap dibuka. Tapi memang lebih baik sih cari tempat wudu yang tertutup. Kalau enggak kayak gitu tadi, nggak apa-apa dibuka. Darurat, namanya darurat. Kamu bilang darurat musab, darurat juga. Buka aja, darurat juga nggak? Sama daruratnya. Sama lebih darurat sholat. Kayak gitu ya. Ada lagi tanya silakan. Jadi yang apa? Kalau perkara usul, perkara pokok kan tidak diterima setelah turunnya ayat 3 Al-Maidah itu kan. Tapi kita membedakan, oh ini bagian, oh ini pokok dan ini huruf itu gimana? Maksudnya seperti nasakh. Pokoknya nggak ada perubahan sesuatu yang prinsipil, cuma penekanan nasihat, penekanan masalah riba kan nggak hal yang prinsipil. Maksudnya sudah ada pembahasan riba sebelumnya, gitu. Jadi setelah Al-Maidah ayat 3 Iya, dia setelah ayat 3 ini juga. ada riba ada, tapi itu penekanan saja sifatnya. Riba sudah diharamkan dari sebelumnya, kayak gitu. Terus tadi taqwa man turjuna fi Allah, kayak gitu. Gak ada sesuatu yang baru. Kayak lagi salah. Ya. Ini kalau bolehkah kita kayak ingin minta saran dari ustaz atau orang yang lebih tahu itu, tapi dengan cara menceritakan aib seseorang atau aib kita, misalnya Yang kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, mendingan kalau bisa dia bilang fulan gitu ya, atau sebut saja Santi gitu ya misalnya, sebut saja Andi misalnya, itu bagus. Kenapa harus saya? tadi Sebenarnya misalnya gitu. enggak, kenapa harus saya gitu? Ada sesuatu yang memaksa enggak? Enggak kan? Enggak. Kalau bisa sebut saja Andi gitu. Kan sama jawabannya itu juga ya. Apa kalau yang ditanya kamu, kasusnya ke kamu atau kasus si Andi beda hukumnya? Gitu ya. Jadi tolong sebisa mungkin kayak gitu caranya. Jadi nggak membuka. Iya, terus juga kalau nyerita orang lain jangan disebut namanya orang itulah. Kan bisa sebut saja kayak gitu ya. Fulana. Gitu. Kayak gitu atau inisial apa gitu. Sebut saja Mawar. Ya ada lagi tanya? Kalau nggak ada kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Katsiran thayyiban barakallahu fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yuhibbu wa yarda.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به عندك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ لك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته